kita akan merenungkan bagaimana peran Yusuf dan Maria dalam proses kelahiran Mesias dan bagaimana peran gereja masa kini dalam meneruskan peran Yusuf dan Maria dalam menghadirkan damai sejahtera di dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana layaknya orang tua pada umumnya, Yusuf dan Maria melakukan peraturan sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi. Menurut peraturan Taurat, ia harus dibawa ke Yerusalem untuk dilahirkan dan diserahkan kepada Tuhan. Ia disunat dan diberi nama sesuai pesan malaikat yang menjumpai Maria ibunya. Mereka juga mempersembahkan korban persembahan sepasang burung ekor atau 2 ekor burung merpati, karena Yusuf dan Maria tidak mampu membeli atau menyediakan seekor anak domba. Aturan ini diatur dalam Imamat 12 ayat 8. Ibu tua membawa anak ke bait suci jika tidak mampu membeli anak domba, maka diperkenankan untuk membawa burung ekor atau 2 ekor burung merpati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berulang kali dalam kisah kelahiran Yesus, mulai dari ketika pemberitaan pertama kelahiran dan pemilihan Maria sebagai ibu juru selamat, belum pernah sekalipun Yusuf dan Maria menolak atau tidak meninggalkan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Mereka selalu taat sekalipun apa yang mereka alami beresiko tinggi, baik dari segi hubungan sosial maupun dari segi aturan hukum Taurat yang dijunjung tinggi orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang yang taat, sederhana dan tulus hati yang hendaknya diteladani oleh semua umat-umat Kristiani. Seorang tukang kayu dan garis perawat yang sedia menjadi alat Tuhan menunjukkan misi besar Allah dan menghadirkan damai sejahtera di bumi. Ketaatan Maria dan kesediaannya berkorban dan keterlibatannya dalam misi besar Allah membuat Maria dijuluki orang yang diberkati di antara semua perempuan. Lukas 1 ayat 42. Dan Yusuf yang tulus hati berulang kali menerima penjelasan dari Allah sendiri peristiwa besar yang hendak dinyatakan kepada manusia melalui dirinya lewat mimpi. Matius 1 ayat 18 sampai 21. Kemudian dalam bacaan kita saat ini, peran selanjutnya dalam kelahiran Yesus adalah 2 lansia di Yerusalem, di Bait Allah, Simeon dan Hana, orang yang diberkati Tuhan, yang menantikan penghiburan dan pelepasan bagi bangsa-bangsa dan tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dalam masa menunggu, mereka melakukan dengan beribadah sungguh-sungguh, bahkan dikatakan dalam pembacaan kita dalam ayat 37, karena tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam berpuasa dan berdoa. Dia adalah peran yang bersukacita mengabarkan tentang anak itu dan memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Dari keempat tokoh kelahiran Yesus ini sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Lalu bagaimana kita meneruskan tugas mewartakan keselamatan yang dianugerahkan
target yang pertama yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan keluarga hamba Tuhan. Kepada siapakah kita akan mewartakan Injil keselamatan? Yang kedua, siapkah kita dalam pelayanan ini dalam mewujudkan misi Allah? Diremehkan, disalahkan, difitnah, bahkan kita akan dicela. Orang yang sudah tua dianggap sudah tidak mampu lagi, dan yang masih muda dianggap belum berpengalaman. Siapkah kita menerima semua ini? Yang ketiga, bersediakah kita mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaan demi menjalankan misi ketaatan layaknya Yusuf dan Maria? Yang keempat, relakah kita mengesampingkan harga diri untuk menerima penolakan, tertawaan, bahkan siksaan ketika kita mewartakan Injil? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari teladan terang Yusuf, Maria, Simeon, dan Hana memberi kekuatan iman bagi kita bahwa ada berkat di balik ketaatan yang kita lakukan. Ada anugerah di dalam pengorbanan dan perjuangan mewartakan Injil. Maukah dan siapa kita menjadi alat Tuhan, sekalipun mungkin resikonya tinggi, tetapi kita yakini ada berkat di balik ketaatan yang akan kita lakukan, dan kita tenangkan dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan dan keluarga hamba Tuhan. Kita yang berperan dalam mewujudkan misi Allah, mewartakan kabar keselamatan kepada seluruh umat manusia. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang